Hai semua, di video ini aku akan membahas tentang psikologi forensik. Nah, psikologi forensik itu apa sih? Dia adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Jika disederhanakan, psikologi forensik ini adalah cabang ilmu psikologi klinis yang ahli pada bidang tingkah laku dan perilaku seseorang yang berkaitan pada ruang lingkup hukum seperti pengadilan. Nah, sejarah dari psikologi forensik ini dari mana asalnya ya? Bidang psikologi ini mulai-mulai dikembangkan dengan berdasarkan pikiran seorang ahli, yaitu Bapak Ilmu Psikologi Wilhelm Wundt pada buku yang ia tulis dengan berjudul On the Witness Stand 1908. Tapi sebelum buku itu ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tokoh psikologi terkenal, yaitu bernama William Stern pada tahun 1901 yang mengenai daya ingat yang dihubungkan dengan masalah kesaksian seseorang atas suatu peristiwa kriminal. Dalam bukunya itu, para pejabat di bidang peradilan itu dianggap perlu untuk menggunakan tenaga ahli yang berada yang ahli dalam bidang ilmu psikologi, bukan orang-orang yang hanya menggunakan akal sehatnya atau common sense. Namun penelitian itu hanya dianggap oleh arogansi seorang psikolog. Alasannya karena pengadilan merupakan sebuah kejadian atau peristiwa nyata, sedangkan ilmu psikolog itu lebih sebagai gejala laboratorium. Tetapi pada tahun 1954 lah ilmu psikologi ketika sudah memiliki ruang lingkup yang lebih luas pada wilayah hukum, Kejaksaan Agung pun juga mulai memperhatikan ilmu-ilmu sosial termasuk psikologi. Dan pada tahun 1992, seorang hakim Amerika Serikat, Bazelon, menulis buku yang menyatakan bahwa psikologi yang berkualifikasi dapat memberikan kesaksian di pengadilan sebagai saksi ahli dalam bidang gangguan emosi. Nah, apa saja aktivitas ruang lingkup psikologi forensik? Apa saja bidang-bidang psikologi forensik pada ruang lingkup seperti pengadilan, hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum? Nah, yang pertama yaitu saksi ahli. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Terdapat dua bentuk saksi dalam ruang lingkup pengadilan, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa ini ya seperti saksi yang umumnya kita lihat dalam media yang berhubungan dengan pengadilan-pengadilan. Saksi biasa itu yang paling umum kita kenal adalah seseorang yang dapat memberi keterangan faktual mengenai kejadian atau suatu perkara. Nah, sedangkan saksi ahli adalah saksi yang memberikan pendapat, penilaian, atau kesimpulan mengenai suatu perkara atau satu atau beberapa kejadian dari perkara. Dalam psikologi, seseorang yang ahli dalam bidang psikologi forensik diminta untuk mengajukan pendapat apakah perilaku kejahatan memiliki kondisi emosional atau psikologis lainnya yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya atau tidak. Nah, maka dari itu penting bagi seorang saksi ahli dalam memiliki kualifikasi untuk menandai dirinya mampu dan memiliki pengetahuan untuk menjadi saksi pada sebuah kasus. Kemudian yang kedua adalah kasus-kasus kriminal. Ahli dalam psikologi forensik ini juga juga berada dalam bidang kasus-kasus kriminal. Hingga saat ini masyarakat masih mempertanyakan cara terbaik untuk menangani orang-orang yang terlibat dalam kriminalitas, tapi orang tersebut terganggu secara psikologis. Sukar untuk membuat keputusan apakah seseorang itu benar-benar mengerti peraturan dan mampu mempertahankannya juga. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dalih ketidakwarasan. Jika terhukum merupakan seseorang yang normal secara kejiwaannya, maka aturan hukum dapat diberlakukan kepadanya. Tetapi jika kebalikannya, ya dia akan diperlakukan secara khusus atas tindakan-tindakannya. Istilah yang sering digunakan dalam lingkungan kehakiman untuk hal ini dan kurang lebih juga dalam ruang lingkup awam, yaitu adalah kegilaan atau ketidakwarasan. Karena itu banyak ahli dan profesional yang mempersoalkannya dan memerlukan pegangan-pegangan yang lebih pasti. Nah, dalam hal ini ada 3 standar dalam kalangan hukum di Amerika Serikat yang dipakai oleh banyak masyarakat di wilayah lainnya. Yaitu standar pertama menyatakan bahwa suatu pembelaan atau kegilaan yang berhasil
Atas kegilaan yang berhasil harus dapat membuktikan tindakan terhukum itu melakukannya dalam keadaan nalar yang terganggu akibat penyakit jiwa, seperti tidak mengetahui hakikat dan kualitas perbuatannya. Kalaupun mengetahui tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah. Kemudian standar kedua menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak bertanggung jawab atas kejahatannya kalau perbuatan yang itu merupakan akibat dari penyakit atau gangguan mental. Kemudian yang standar ketiga, terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan kriminalnya apabila perbuatannya itu merupakan akibat dari penyakit atau gangguan kejiwaan yang sedemikian rupa menyebabkan kapasitas pemahaman atas perbuatannya itu berkurang. Kemudian selanjutnya yang keempat, kasus-kasus perdata. Terdapat dua area yang paling penting dalam ruang lingkup psikologi forensik, yaitu pertama, masalah penahanan di rumah sakit jiwa. Dalam pengadilan, untuk menahan seseorang harus dipenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, orang itu berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian terganggu atau tidak mampu untuk membuat keputusan tersendiri. Dan yang terakhir, lalu yang memerlukan penanganan atau pemeliharaan di rumah sakit. Terdapat juga syarat tambahan, yaitu tidak ada alternatif tambahan selain rumah sakitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah internal. Banyak masalah internal yang memerlukan intervensi pengadilan. Contohnya seperti hak asuh anak, kelayakan menjadi orang tua, adopsi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, yaitu hak pasien. Seseorang dengan gangguan mental dapat diberikan hak khusus dalam suatu kasus. Titanya itu pasien yang secara paksa di rumah sakit mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan penanganan hingga sembuh dan setidaknya bertambah baik. Dalam memberikan wewenang kepada rumah sakit untuk merawat pasien yang melanggar hukum dan karenanya melakukan medikasi paksa, pengadilan menetapkan kriteria, yaitu pertama, kepentingan pemerintah harus didahulukan daripada kepentingan individual itu. Kemudian tidak ada cara lain yang lebih lunak untuk mencapai kepentingan tersebut. Dan ketiga, medikasi itu harus tepat secara medis dan sesuai dengan maksud pengadilan memasukkannya ke rumah sakit. Kemudian yang keenam, memprediksi bahaya. Masalah prediksi ini dianggap penting. Selain dilihat dari kepentingan individual, terutama berkaitan dengan keamanan dan keselamatan masyarakat lingkungan, meskipun psikologi menganggap bahwa penentuan ini merupakan penentuan yang sulit, tetapi tak ada ilmu yang lebih dapat beramalan seperti ini daripada bidang ilmu psikologi. Lalu untuk yang ketujuh, penanganan psikologis. Secara hukum terdapat hak pada terhukum untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis, dan terpidana remaja biasanya mempunyai hak untuk mendapatkan penanganan medis maupun psikologis. Jika hak untuk mendapatkan penanganan psikologis untuk terpidana dewasa dikenal, maka hal itu terutama menyangkut narapidana yang terganggu mental. Banyak ahli yang mengajukan teknik hukuman dan deprivasi atas nama penanganan atau barangkali perubahan perilaku. Dan yang terakhir yaitu di bidang konsultasi. Yang kedelapan, kegiatan lain yang juga umum untuk seorang psikologi forensik adalah konsultasi. Berikut ini adalah beberapa aspek tambahan konsultasi akan saya sebutkan, yaitu pertama, seleksi juri, juri bayangan, survei pendapatan masyarakat, mempersiapkan saksi, dan meyakinkan juri. Nah, yang pertama adalah seleksi juri. Kerjasama profesional dapat dilakukan seorang psikologi forensik dengan pengacara dalam proses penyeleksian juri. Kemudian yang kedua, juri bayangan. Psikologi forensik dapat menjadi konsultan untuk menyewa anggota juri analog, yaitu bukan juri tetapi yang melaksanakan tugas sebagai seorang juri dari bayangan. Yang ketiga adalah survei pendapat masyarakat. Peranan masyarakat luas kadang-kadang sangat penting dan memang diperlukan dalam kasus tertentu. Kita contohkan seperti kasus merek dagang, di mana masyarakat diminta untuk mengajukan pendapat atau pengakuannya mengenai simbol dagang atau periklanan. Kemudian yang keempat, mempersiapkan saksi. Yang dikerjakan psikolog forensik dalam pengadilan adalah mempersiapkan saksi untuk dapat dengan baik dan meyakinkan ketika menyatakan kesaksian yang sebenarnya di pengadilan nanti. Kemudian yang terakhir yaitu meyakinkan juri. Psikologi forensik dapat membantu para pengacara untuk merancang cara mempresentasikan kasus dan bukti agar dapat meyakinkan persidangan. Nah, itu bidang-bidang dari psikologi forensik. Nah, selanjutnya
Apa saja sih hubungan penelitian dan psikologi forensik? Penelitian psikologi dalam bidang forensik merupakan kegiatan yang sangat perlu. Misalnya jika terdapat keabnormalan mental seperti autisme, kepribadian, skizofrenia, PTSD, borderline, dan lain sebagainya pada tersangka, hal ini akan berpengaruh pada keputusan pengadilan. Penelitian lain juga dianggap penting dan makin dirasakan manfaatnya. Nah, yang apa-apa aja itu? Yang pertama, masalah kesaksian saksi mata. Terdapat bukti terdapat bukti bahwa ingatan seorang saksi terhadap suatu kejadian itu mudah terdistorsi oleh kejadian yang terjadi. Seorang saksi rentan melakukan kesalahan ketika akan memberikan kesaksian di pengadilan. Kemudian yang kedua adalah perilaku juri. Juri tidak selalu tepat dalam membuat kesimpulan dan mengolah data. Dalam hal ini seorang konsultan dapat berperan untuk membantu baik hakim maupun para juri untuk mengambil keputusan tepat. Nah, sampai di sana saja penjelasan saya mengenai psikologi forensik. Semoga video ini dapat menambah ilmu kalian mengenai apa itu psikologi forensik ya. Terima kasih sudah menonton videonya.